Tadi dia ngevideoin, dibikin DJ. Mukanya dia kocak. Dia gini. Ini kamu lagi. Sini Delin. Kok gitu sih kamu? Nggak jadi. Mana Delin ada di sebelah aku. Halo. Sok seleb Delin enggak gitu. Kenapa? Udah bilang sok seleb Delinnya enggak, kalian nggak boleh gitu. What's up, Kamu jahat bro? banget. Aku bukan bermaksud seperti itu. Ya kan nggak boleh kan begitu kayak. Yo, what's up, bro? Welcome back to. Jadi deh. Bukan terlalu banyak ya, mundurin dah. bukan channel aku ini. Sini aja ya. Iya. Nggak kelihatan deh, kayaknya menghilang dari lane deh kamunya. Dia menghilang dari dia AFK. Kok kalian gercep Banget, banget sih? biarin aku nyepelit. Ini. Semua itu dia yang pelit deh kayaknya deh. Tuh Delin. Mana nggak nambah ayam? Tuh katanya Delin Ini mana? Udah tampak kayaknya. Ini Delinnya guys di sebelah aku. Kasih. Kalau pelit tuh orang kayak gitu, kalau pelit tuh misalnya dia mau Cangtip makan kok. tapi Enggak. nggak bagi-bagi Iya. gitu pelit. Perasaan tadi diarali kok di sini. Mana Apa gua ini? pelit. Bukan Ada ini. lagi yang pelit kalau misalnya orang live-nya cuma 30 menit, nah itu aku nih. Itu. Kita bacain top gifter aja ya. Oke, nomor 10 ada Kak Biba KF. I like banyak, it. Kak. Apa? I like what? Nomor 9 ada Kak Alpen, terima kasih banyak Kak. Nomor 8 ada Kak Rey, terima kasih banyak Kak. Makasih udah bantuin aku ya, I love you Delin. Nomor 7 Terima ada kasih Kak banyak Alpen. Kak Raka. Nomor 6 ada Mas Kak Batamnya. Jen. Makasih ya, Banyak, Kak. Kita agak si ayam. Nomor 5 ada Trims. Karel berkilau, terima kasih banyak Kak. Berkilau. Nomor 4 ada Kak Haradil underscore Aman. terima kasih Panggilnya banyak, juga Kak. gitu deh. Iya. Karena berkilau. Nama siapa kamu tahu? Kilau cahaya. Ini punya siapa ya? Iya. Iya, Biarin aja dia. Delin ini punya siapa kamu tahu nggak? Ya, dia main Delin. Nomor 3 ada Kak Garit, terima kasih banyak Kak. Aku mau. Nomor 2 ada Kak Dean Dika, terima kasih banyak Kak. Nomor 1 ada. Nomor 1 ada Kak Febrian, biarin aja. Udah. Wah, nggak bisa nih. Marahin. Nggak bisa kan begitu ya, nggak boleh ya. Yaudah deh. Udah kesini sebentar deh, sedikit deh. Marahin dah. Ih, ternyata kalau misalkan ada Thank you. apa Makasih sih? deh teman-temannya aku juga. Terima kasih untuk semua tadi yang Kastil teman-teman juga, itu. Levi, Nala, Rita, Ternyata terima kasih udah mau nggak jadi megang deh. akun aku dulu bentar tadi. Terus Maureen juga. Terus siapa lagi tadi yang nggak aku makasih semuanya. Bye. Sama siapa? Tapi udah belum? Udah dipesenin deh. Oke. Kita pengen makan ini, boleh bawa pulang nggak ya? Boleh ambil aja. Pakai tisu. Kamu pakai nasi tapi? Mau sopnya. Ini terus ini mau makan apa? Aku besok. Ini enggak. Ini enggak. Oh. Cuci biasa aja ya. Ini besok jadi. Aku pikir kamu mau ininya. Nasi sama ini taruh dicampur. Ini masukin nasi. Kamu langsung ke sana ya, Morin, kenapa kamu diam? Ngomong dong, Morin. Eye makeupnya bagus ini, Nggak bagus apa-apa. nih. Bagus deh, boleh aku giniin nggak? Nggak apa-apa Bang. Iya. Apa-apa. Nggak apa-apa. Dia emang kayak gitu. Apa-apa bilang ya. Dia emang kayak. Jangan kayak gitu aku yang tahu. Masukin apa? Halo guys, Masukin jadi apa? kali ini terima kasih Kak Afsan, Mas Batangnya. Iya. Gue tahu. Kocak, Olin, aku pikirin. Oh iya, Tulisan lu kan? baru datang. Olin sih 5 sendok sih. Enggak, aku mau diet. Jangan dah. Ini punya siapa sih? Aku pengen deh, aku baru tahu ada snack ini. Itu kata yang paling aku kesel denger dari Olin. Mas, ya. Aku mau playset. Kalau aku makan, Mau berarti? enggak deh, jangan deh. Punya, enggak tahu punya siapa. Itu kamu yang Jadi mah kalau kita dia mau. selesai. Aku mau sosisnya. Udah kali sosis. Kalau nggak ada apa. Erinnya nggak tahu Terus guys. ini dulu. Nggak tahu dia lagi sama yang lain kayaknya. Bakso. Ada piringan boleh cuci nggak ya punya Levi ya? Ini
nyatet tuh ini. Ngelek. Ngelek. Iya. Nggak tahu ngeselin banget sih emang kayak gitu. Ayo pasti. Ada ntar kita dilihatin tau kan nggak dilihatin. Ada siapa? Enggak, udah nggak ngelek guys. Lalu kamu tahu gak sih? Enggak, tadi dia pesan Olin. Di aku udah nggak ngelek. Ih, parah banget kata mereka makan aja. Padahal nggak tahu punya siapa. Gak boleh gitu. Nggak boleh guys, kalian kok ngajarin aku tidak baik. Ngajarin orang tidak baik. Hey guys, jadi waktu itu apa Erin pernah ini tahu, pernah apa sih nyontohin di live-nya aku tuh kayak gimana. Terus dia dengan ini dia cuman kayak hi guys, udah katanya aku kayak gitu. Cuman diam doang kamu maksudnya. Nggak tahu kayak hi guys. Terus kalau misalnya kalau Kalana apa ya dia bilangnya ada ini. Iya, ngeparodiin gitu ya. Iya. Kayak sering tau kita ngeparodiin semuanya sih. Makasih. Rasa apa? Kiwi. Mama. Makasih ya. Oke guys, jadi bentar, kemarin tuh aku mau cerita deh ke kalian, cuma aku lupa mau cerita apa ya. Seriusan, Ini lucu banget. aku kayak tiba-tiba tahu gak sih, tadi aku bangun tidur aku langsung kepikiran aku mengalami hal yang kayak wow, aku langsung aku mau cerita pokoknya. Terus sekarang aku lupa aku mau cerita apa. Ngalaminnya kapan emang? Atau udah lama juga? Baru. Apa ya, aku tadi mau aku udah oke, aku harus cerita. Aku mau cerita. Guys, mau cerita. Kamu ngalaminnya di rumah atau di mana? Coba ingat dulu. Apa ya? Ih, sumpah lupa deh aku mah. Iya, dibilang faktor U. Iya. Apa ya? Mau aku kasih kamu nganti ya? Oke. Semangat live-nya. Bye-bye, sama kalian berdua. Hati-hati ya. Mana? Di sofa. Belum, itu aja mau. Kamu mau pindah aja, Mak? Enggak ah. Mau Ini dari ini backgroundnya bagus. Ada. Oh, sudah ya. Ntar kalau ada saya bawa lagi. Oke. Oke, semangat ya. Bye bye. Dadah. Semangat lomba pidatonya. Di Bandung sebenarnya itu kan kayak first experience aku off air gitu kan, tapi ya gak tahu sih ya, menurut aku orang penontonnya banyak cuma kayak dikit gitu. Ramean di teater kata aku mah suaranya. Kayak orangnya banyak, iya wah banyak banget, cuma kayak sepi gitu. Jadi kayak cuma ramenya di panggung doang. Kalau menurut aku ya. Iya, merekanya gitu deh. Cuma ya udahlah ya. Tidak apa-apa, semoga nextnya aku bisa mendapatkan yang
rame-rame gitu. Walaupun sebenarnya aku berharap lebih banget untuk kayak first experience aku. Cuma wow sih, aku seneng sih bisa off air. Kayak akhirnya aku mendapatkan kesempatan off air. Apa ya, mau dibilang jarak penontonnya jauh atau gimana, tapi nggak ini juga, soalnya biasa juga kan yang lain nggak gitu sih. Aku boleh masuk gak? Boleh? Sini. Hai guys. Kamu mau duduk? Ada. So ini live-nya Maureen. Kamu biasa kemarin nggak ada kamu ya Apa ya? off airnya? Maaf ya gak ada aku. Kamu biasa off air gimana menurut kamu? Seru sih. Kayak aku bisa lihat fans di luar kayak Jakarta. Rame. Rame. Seru banget. Gimana apa sih kayak pertama kali kamu off air? Oke. Seru. Apa pengalaman yang kamu dapetin? Kamu kemana sih waktu itu? Kayak wawancara. Kamu kemana sih waktu itu? Kamu waktu itu kemana? Ke Oke. Bandung ya dia? Kamu ada jalan-jalan ke Bandung nggak? Langsung saya off air? Nggak, kita udah langsung kayak pulang. Hotel aja ya, istirahat. Cuma restoran. Restoran Iya. ya? Gimana tadi restoran? Enak gak? Enak. Mau naik perahu. Iya, kita mau naik perahu, cuma nggak boleh, takut kecebur kata kakaknya. Katanya kita Tapi kalau kecebur gimana? kita makan dulu kan sebelum show gitu. Terus pas udah gitu, mau naik perahunya, terus kata kakaknya, ntar kalau kecemplung gimana? Ya sih. Katanya. Aku udah beli. Ih, di mana? Tapi ini yang buat night gitu loh. Oh, terus kamu pakai Tapi buat syuting gitu, jadi aku pakai aja langsung sekarang. Kan gak ada ngaruhnya di sini kayak night ya, buat tidur doang. Iya. Ya kan. Paling teman juga pakai. Dari apa? Di Gen 12 ada yang nggak bisa berenang nggak sih? Gen 12 ada yang nggak bisa berenang nggak? Aku bisa berenang sih. Ya hampir semua bisa berenang nggak sih? Bisa. Kalian bisa berenang gak? Ayo, kalian bisa berenang gak, guys? Ayo lo. Kimi bisa berenang gak Kimi? Kimi nggak tahu deh. Bisa dia bisa. Aku jujur aku paling suka berenang. Sama, aku paling suka olahraga tuh berenang, tenis, badminton, terus apa lagi ya? Itu sih itu doang. Sama kayak lari gitu. Terus waktu itu kan kalau misalnya kayak di kolam renang kan pasti ditaruhin apa sih? Yang Iya, itu kan. karporit. Iya, jadi bakal airnya jadi kayak bening tapi enggak, dan kayak kita lengket gitu kan. Iya, Iya, baunya tuh ciri khas gitu, guys. Tapi aku suka bau. Iya, jadi kayak kusut Tapi itu banget. kalau misalnya karporit yang keras ya. Iya. Ada beberapa yang kayak Terus gitu. udah gitu tau gak sih, aku waktu itu berenang pagi-pagi, diajakin sepupu aku, Maureen, jam 9 pagi dia datang ke rumah aku, Maureen, ayo kita berenang di depan gitu. Ya kan. Kalau ke hotel berenang jam berapa? Aku pagi. Aku sore, selalu sore jam Aku 4-an. pagi. Tau nggak? Aku Aku- pagi, aku pagi banget. Kalau sore ya sore. Saking dulu aku nggak ada kerjaan, plus lagi liburan kayak villa, terus ya udah kan ada kolam renang ya. Aku berenang pagi bangun tidur nih, aku langsung nyemplung. Heeh. Bener-bener gak ganti baju, aku langsung nyemplung pakai baju itu juga. Iya, aku gak ganti baju berenang. Aku Aku langsung bisa juga gitu loh. nyemplung. Aku biasanya pakai baju kayak ya udah kaos biasa Iya aja kan? gitu. Terus udah gitu, aku langsung loncat aja. Bangun-bangun ya aku kayak udah Nggak kaget? gosok gigi udah apa, aku langsung loncat biur udah tuh, seger. Katanya dingin renang. mor gitu. Terus aku selesai, terus aku mandi, aku makan, terus sorenya aku nyemplung lagi sampai malam. Sampai tengah malam aku di Katanya maaf, Maureen aku nggak bisa relate. Gitu. Masuk angin sih itu. Sumpah, tapi aku nggak pernah masuk angin kalau misalkan ini. 2 more minutes. 2 more minutes. Santuy ya. Santuy.
Aku kalau berenang tau gak sih, aku sukanya di dasar-dasarnya. Aku soalnya kalau misalnya berenang, kalau aku pagi banget karena aku kayak maunya sepi gitu loh. Soalnya kalau misalnya jam 12 tuh udah rame. Enggak, kalau misalkan Kecuali private pool ya. iya, kalau private Itu bebas. aku waktu itu makanya aku berkali-kali aku nyemplung. Ih, suka banget. Aku pengen ke situ lagi deh. Jadi di situ tuh dia tuh villanya tuh bisa buat rame orang. Jadi tuh bener-bener udah, aku ngerasa itu udah kayak keluarga besar aku. Iya, itu kan family. Iya, dan seru banget. Tapi yang berenang cuma aku sama sepupu aku doang. Yang orang gedenya tidak berenang. Orang gede gitu. Orang gede. Soalnya kan kita kayak dibilangnya bocil kayak apa, berenang kayak masih suka berenang. Padahal enggak juga. Tapi sebenarnya berenang itu tuh bagus loh guys. Apalagi buat yang kayak mungkin udah umur kayak udah lansia gitu, yang kayak nggak bisa lari gitu, lari atau jalan di air tuh bagus loh, sehat banget. Aku biasanya gitu kalau misalnya kayak lagi sakit, atau nggak lagi sakit sih, lebih kayak mau olahraga aja gitu, selain kayak kodok gitu. Oh iya, dia kan. Biasanya kayak aku jalan juga kan, apa sih, tekanan air di air kan lumayan ini. Terus aku waktu itu diajakin sama sepupu aku kan, yang di kayak depan gitu bilangnya kan. Terus udah gitu aku kan, kalau misalnya kita berenang, kamu ngerasa gak sih langsung yang kayak di dalam airnya langsung kayak oh my god, kayak keren banget. Iya, jadi kayak kayak pernah. iya, jadi cerah Terus kayak banget kamu gitu. ngerasa kamu jadi mermaid gak sih pas Iya. kamu lagi berenang? Dan tau nggak, pas aku tuh karena apa sih, aku udah rendah juga. Pas aku biasa keluar dari kolam renang tuh abis nyelam langsung hitam gitu pandangannya. Kedar rendah ya. Iya, terus aku melihat halo Kak. Terus aku melihat, wah kok ini aku kayak jadi agak menggelap ya. Terus aku pikir itu emang pandangan aku doang, taunya enggak. Emang sih karena air saat pantulan cahaya gitu. Dan tahu apa? Setelah saat itu aku udah nggak pernah berenang lagi. berarti sampai sekarang belum berenang? Aku belum pernah berenang lagi, gara-gara aku nggak mau. Aku menjaga banget sekarang. Jadi Kita pulang ya. kita oke, bye bye. Bye. Gitu guys. Jadi gara-gara itu aku udah nggak pernah berenang lagi. Aku langsung, tau nggak sih, itu aku selesai berenang pas menyadari aku kayak aku langsung kayak aku nangis. Pada saat itu aku nangis, tau gak sih? Jadi mamanya aku ketawain aku gara-gara aku nangis gara-gara itu. Gitu guys. Enggak guys, pada saat itu aku cuma berenang kayak cuma 1 jaman deh. Aku bolak-balik dari ujung ke ujung karena waktu itu aku lagi giat untuk menjadi tinggi. Aku mau tinggi, aku harus berenang yang benar-benar. Jadi aku gak main-main, aku benar-benar berenang. Ujung ke ujung, habis itu istirahat. Habis itu coba lagi ujung ke ujung. Tapi sambil awalnya main gitu kan, main-main gitu. Main-main air, udah ngerasa kayak udah nggak dingin di airnya, baru aku berenang ujung ke ujung gitu. Tapi aku berenangnya tuh di dasar air karena lebih aku ngerasa bisa napas. Ya nggak sih, kalian gitu juga nggak guys? Kerut guys, mengkerut. Kalian ke dasar air nggak? Aku ke dasar air. Jadi kayak lebih, kalian tuh pasti bakal ngerasa lebih bisa napas, padahal kalian gak bisa napas. Tapi kalian ngerasa gak sesek kalau di dasar air. Serius. Jadi gini guys, ini kolam nih. Tingginya segini misalkan. Nih kita anggap aja orangnya kecil, segini doang. Terus kita nyemplung nih, pluk. Jangan segini deh orangnya, segini. Kalau jinjit berenang kan biasa di sini.
atau nggak di sini kan, kayak di sini. Aku tuh langsung berenangnya langsung begini, terus aku langsung ke bawah. Aku benar-benar di dasar sininya, sampai badan aku tuh menyentuh lantai pokoknya. Udah aku berenang, tapi harus menyentuh lantai karena lebih enak, lebih cepet. Dan aku ngerasa lebih bisa napas kalau di situ. Kayak jadi nggak sesek kalau misalkan ke paling bawahnya gitu. Jadi aku selalu berenangnya di bawah-bawah. Gitu. Aku tahan napas, nggak tahu sih aku kalau di bawah. Pokoknya makin kita tenang, makin bisa lama. Makin kita gerusak-gerusuk, makin cepet naik ke atasnya. Jadi harus ini aja. Terus aku tidak menyangka dengan kacamata. Tapi aku biasa berenang nggak pakai kacamata berenang guys. Aku melek aja tanpa kacamata berenangnya, ya udah. Walaupun agak sedikit burem-burem, cuma ya gitu deh. Kalau misalkan pakai kacamata, waktu itu aku pernah kan aku beli kacamata kayak gini. Itu kacamata terbaik, kacamata berenang terbaik yang pernah aku punya. Jadi dulu tuh aku sering mengkoleksi kacamata berenang karena aku suka berenang. Jadi aku pikir kayak, wah, aku butuh ini gitu. Karena koko aku juga suka berenang dan suka mengkoleksi kacamata berenang. Bahkan dia punya kayak lebih banyak dibanding punya aku. Karena pada saat itu aku belum bisa berenang. Tapi aku suka gitu kan, main-main air, nyelep-nyelep gitu. Terus udah gitu, BTW tau gak sih aku berenang belajar sendiri. Kalau mau tahu, aku berenang belajar sendiri. Aku sekarang bisa gaya bebas. Terus gaya apa sih? Gaya katak, gaya kodok. Apa sih yang kayak gitu kakinya? Itu. Terus aku bisa ikutin mermaid, bener-bener waving gitu di dalam air. Aku belajar sendiri. Terus waktu itu aku belajar gaya kupu-kupu itu guys, yang kayak gitu, tangannya dua-duanya. Tapi aku belajar sendiri. Tapi gaya kupu-kupu itu paling susah. Gitu. Karena kalau aku diajarin aku panik, takut. Aku trust issue orangnya, aku takutan. Jadi kalau misalnya aku belajar sama orang, aku takut diginiin. Aku takut dicelupin akunya, terus aku nggak bisa napas, terus aku tetap dicelupin. Aku kalau belajar sama orang, aku takutnya gitu. Nanti ntar dia tiba-tiba kesel sama aku, ntar tiba-tiba akunya dicelupin, aku yang nggak bisa napas. Jadi aku belajar sendiri biar lebih tenang gitu. Karena aku takut kalau dicelupin gitu. Ntar kita belum siap kan, kita belum tarik napas, udah digituin kan gawat gitu kan. Gitu, aku takut aja. Karena aku tidak bisa berenang gitu. Waktu itu aku pernah kelelep gak ya? Enggak, aku dari dulu gak pernah kelelep. Karena kalau kelelep aku langsung coba tenang. Waktu itu aku pernah, ternyata airnya tinggi banget dan aku belum nyampe dan aku belum bisa berenang. Ternyata airnya tinggi banget tapi aku udah nyemplung. Terus jadinya aku coba tenang, tahan napas sambil aku ngarah-ngarahin ke ujung sampai aku megang temboknya. Tapi itu aku udah hampir gak bisa napas, serius. Karena kalau aku ngerasa, aku langsung mikirnya kalau aku panik aku bakal tambah tenggelam. Jadi aku kayak, oke, nggak boleh, modern aku nggak boleh panik. Tapi tetap tenggelam gitu loh, tetap ke bawah gitu. Cuma aku kayak, aduh gimana nih, tinggi banget gitu airnya. Dan itu aku masih SD guys, jadi gitu deh. Rasanya kayak mau hilang nyawa aku. Tapi enggak sih.
juga pernah ini tahu kram kaki aku. Tapi airnya untungnya nggak dalam. Jadi aku kayak walaupun kram, aku tetap bisa gitu. Jadi aku kramnya kan satu doang. Jadi aku jinjit sambil loncat-loncat di dalam air kan, loncat ting 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 kan lama-lama ke ujung kan. Aku kayak gitu. Tapi lucu banget, tau gak sih, aku sempetnya aku lagi kram, aku ketawa gara-gara kaki akunya nekuk. Pokoknya guys, kalau misalkan kalian jatuh gitu, kalian intinya nggak boleh panik kayak di film-film. Aku ketawain kaki aku gara-gara aku lagi kram kakinya, terus aku ketawain kaki aku karena kakinya nekuk. Intinya kalian kalau kayak gitu kalian nggak boleh panik, makanya kalau kalian panik kalian nggak selamat. Aku selamat. Siap. Lagi makan mangga guys. Jadi tahu gak guys, aku waktu itu berhasil bisa berenang. Halo kak. Halo kak. Udah makan. Udah kak. Kalian udah makan? Kakaknya udah nanya. Oke. Aku tahu guys itu nge-lag. Oke. Nah, waktu kayak kelas 1, kelas 2 gitu, aku tuh masih nggak berani nyemplung yang bener-bener kayak nyoba berenang tuh aku nggak berani, ngelihat orang doang aku. Terus pas aku kelas 3 atau kelas 4 gitu, aku nyoba kan. Iya nge-lag. Masih nge-lag kah guys? Enggak sih. Tahu tuh mereka apa komennya delay atau. Nah, jadi pas kelas 3 kelas 4, jadi aku di sekolah aku tuh walaupun gak bisa berenang tuh dulu harus bisa berenang, tetap dipaksa berenang, tau gak sih? Padahal aku gak bisa berenang, tapi aku tetap harus ngambil nilai aku untuk berenang. Iya kak. Kenapa kak kamu? Maaf ya kak. Oh gitu. Maaf ya kak. Oh gitu. Lagi live jadi kayak Oh iya. Makasih ya kak. Jadi aku ngomong sampai mana ya, Ceh? Berenang dipaksa harus. Oh, iya betul. Nah, jadi waktu itu, jadi kayak kita tuh, teman-teman aku juga beberapa nggak bisa berenang. Tapi kita tuh harus mengambil nilai. Mau gak ngambil nilai, atau ambil nilai walaupun nggak bisa berenang. Gitu. Ya kan? Dan pada saat itu aku bener-bener gak bisa berenang, tapi aku gengsi. Aku gengsi kalau kayak apa sih, kalau yang teman aku tuh emang lagi pada sakit gitu, kebanyakan yang nggak bisa berenang. Jadi mereka tuh emang dari awal tuh udah pucet gitu loh, jadi kayak mereka nggak berenang. Tapi sedangkan aku tuh masih yang lagi sehat-sehatnya. Terus aku jadi kayak gengsi aja kalau aku nggak berenang gitu, walaupun aku nggak bisa berenang gitu kan. Aku paksain berenang. Taunya aku langsung bisa berenang pada saat itu juga. Oh iya. Padahal aku tadinya nggak bisa berenang. Aku maksain, aku langsung bisa berenang. Kadang kalau kepepet nilai bisa langsung bisa. Iya, aku takut aku nggak dapet nilai. Ntar nilai aku jelek. Aku bisa berenang kan pada saat itu. Abis itu setelah itu kan udah selesai tuh ngambil penilaiannya. Gak bisa lagi. Iya, udah nggak bisa. Terus akhirnya pas next ada pelajaran berenang, itu udah nggak ambil nilai, cuma emang lagi ada pelajaran berenang doang. Aku belajar berenang yang benar-benar belajar berenang, dan akhirnya dari saat itu aku udah langsung udah bisa berenang sampai seterusnya. Aku udah ngerti, oh ternyata gini loh caranya gitu.
guys. Kalau akunya nggak coba, aku gak tahu aku kayak bakal sampai kapan aku nggak bisanya. Gak mungkin, aku kayak mikirnya nggak mungkin aku seumur hidup aku terus-terusan ya udah nggak bisa berenang aja, aku harus bisa berenang. Seumur hidup itu kan lama ya guys, jadi aku kayak oke, aku bisa belajar berenang tuh masih kayak banyak waktunya untuk belajar berenang, jadi aku kayak ya udah gitu. Ya aku sekarang udah bisa di tempat dalam. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa berenang, kalian coba aja. Tapi jangan coba di tempat dalam dulu. Kalian coba yang kaki kalian itu bisa menyentuh. Menurut aku ya, kalian kalau belajar berenang itu harus di tempat yang airnya tuh sebahu kalian minimal. Jangan yang kayak melebihi dagu. Menurut aku, karena itu bakal susah untuk naiknya kalau kalian belum bisa berenang. Jadi cari airnya tuh yang segini. Jangan yang di bawah bahu sih, susah berenang juga kalau kayak gitu. Cari yang kayak sebahu kalian airnya. Habis itu kalau udah, baru kalian bisa di air yang lebih tinggi dari kalian. Aku sekarang udah bisa yang kayak di atas aku banget. Jadi aku berdiri, aku menyentuh lantai. Jadi caranya itu aku sering ikutin trik-trik berenang gitu, tau gak sih? Jadi biar kayak kita bisa berdiri dalam air yang lebih tinggi dari kita airnya, jadi kita nggak ngambang. Kan harusnya kan kita ngambang, ini kita nahan diri kita ke bawah, tetap di bawah gitu. Dan itu nggak bisa tau. Dan itu airnya pas aku begini, itu dia di atas tangan aku, jadi nggak kelihatan walaupun aku gini, aku menyentuh lantai kakinya. Jadi emang aku udah bisa berenang segitu. Pokoknya kalian cobanya tuh yang segini dulu. Kalau kalian ngerasa kalian udah bener-bener bisa, baru kalian boleh coba yang kayak semata kalian, terus kalian agak jinjit-jinjit. Tapi kalau udah melebihi tinggi kalian itu, kalian harus gerak terus kakinya, tangannya kalian harus gerak-gerak terus di dalam air, baru kalian bisa mengambang. Atau kalian tiduran aja, tiduran pasti ngambang. Kalian cari kayak orang yang kalian percaya, atau yang siapa ya, orang tua sendiri nggak mungkin nenggelamin kita kan. Nah, orang tua aja gitu guys. Kalau siapa yang kayak bukan saudara atau gimana, takutnya ntar nggak tahu deh. Yang kalian percaya aja deh, sesuai kepercayaan masing-masing. Mau ini siapa, habis itu coba. Atau nggak kalian coba sendiri. Aku sih coba sendiri ya. Kalian coba tiduran di dalam air gitu. Di air tuh ngambang guys, pasti ngambang, pasti. Tapi postur kalian, ini yang aku rasain, kalau misalnya kalian tiduran di dalam, apa sih di dalam mulu. Kalau kalian tiduran di air itu ya, itu kan kalian kayak gini, kalian ngambang ini airnya, terus ini kalian bakal ada di atas ini. Tapi kalau misalkan kalian postur itu kayak apa ya, ini kalian nih tiduran, kalian posturnya begini nih, agak ininya masuk ke dalam, itu kalian bakal turun. Jadi gimana pun caranya kalian harus tegakin badan kalian sampai lurus. Kalian harus bisa kontrol badan kalian biar lurus tetap, walaupun kan itu kan gak ada ganjelan apa-apa air kan, tapi kalian harus tetap bisa lurus biar kalian ngambang. Gitu caranya guys. Aku duluan ya. Oke. Kok pada ini sih, kok pada cepet banget sih. The real people come and go. Bye-bye. Hati-hati. Duluan Kak. Tapi Bye.
Aku nggak kepikiran jadi atlet berenang sih. Kayak aku berenang cuma buat seneng-seneng aja. Tapi menurut aku bisa berenang itu lumayan penting sih. Terus waktu itu tahu gak guys, aku waktu itu lagi kemana aku lupa deh. Demi apa sih aku lupa aku kemana. Jadi kita tuh apa sih, diving di tengah-tengah laut. Aku di tengah-tengah laut, bener-bener di tengah-tengah banget tuh lautnya. Dan ombaknya tuh lumayan gede guys. Kayak aku nyemplung lah, aku nyemplung ke situ. Terus tiba-tiba aku terbawa arus. Terus udah gitu kan kena mata aku, kan perih kan ya. Kayak mataku perih, jadi aku nggak bisa melek, jadi aku makin nggak tahu aku kemana kan. Terus akhirnya aku bisa melek, karena itu aku nyemplungnya nggak sendirian guys, tenang saja, nggak mungkin dong aku nyemplung sendirian, ntar aku hilang ya kan, bareng sepupu aku. Terus sebenarnya airnya tuh menyeramkan sebenarnya guys, soalnya warnanya biru tua banget. Biasa kan air kan warnanya kayak abu-abu gitu kan dilihatnya, tapi ini tuh biru, bener-bener biru tua gitu loh. Jadi aku ya udahlah ya. Dan ada ikan-ikan, suka deh aku. Terus itu kan ada apa sih, kapalnya itu, ini kan baru aja turun. Terus udah gitu apa sih, ombak itu bener-bener yang mengguncang kapalnya gitu, jadi kayak pada was-was gitu loh, kayaknya tempatnya nggak aman untuk ini. Dan ternyata emang tempatnya tidak aman guys, tapi udah keburu nyemplung. Dan habis itu pas udah kayak gitu ya udah sih, tapi aku ngerasanya kayak aku hampir kesedot ke kapal gitu kan, bentuknya kan gini ya kan, ini gini, terus ini bentuknya gini, terus aku kayak berasa hampir masuk ke situ gitu loh. Ya udahlah ya, untung tidak. Tapi aku gak trauma. Aku nggak traumaan sih sebenarnya. Kalau misalkan kayak aku waktu itu dipatok ayam gara-gara aku lagi manggil anak anjing, tapi yang datangnya ayam. Terus aku dipatok, terus ini ya, aku tuh kan kayak banyak luka-luka gitu, tapi aku nggak takut sih. Jadi gitu, kadang kayak orang-orang kalau habis dipatok ayam pasti langsung trauma sama ayam. Sepupu aku juga ada. Aku tuh nih, aku ngomongnya sepupu aku terus karena dari dulu aku bergaulnya sama sepupu aku. Jadi aku banyak momennya sama sepupu aku. Dia juga dipatok ayam, terus dia trauma sama ayam, tapi aku enggak. Ya udahlah ya, aku malah tetap waktu itu aku tetap melihara ayam. Aku beli ayam kecil gitu. Karena kalau aku dipatok satu ayam, bukan berarti semua ayam kayak gitu guys. Itu kan cuma ayam yang itu doang, sensi dia. Masa kalau dicakar kucing berarti semua kucing nyakar yang bener-bener kayak sensian, kan enggak. Pasti ada yang kayak kucingnya yang tenang gitu, yang nggak suka nyakar-nyakar gimana. Jadi gitu deh. Apa sih guys, waktu itu aku pernah pelihara itu juga loh, ayam apa ya namanya, ayam kapas. Apa sih, ayam apa yang bulunya tuh kayak fluffy warna putih, aku peliharanya waktu itu. Ayamnya segini guys, udah gede aku belinya waktu itu. Cuma dia langsung nurut. Suka nggak? Warnanya putih, bulunya bagus banget, bukan putih yang kayak
gimana, putihnya bener-bener yang kayak kapas yang halus banget, tau gak sih? Bau. Ayam mah bau gak sih? Ayamnya bau. Bukan ayam yang buat dimakan guys, ini ayam buat dipelihara. Apa namanya ya? Gak tahu guys namanya apa. Waktu itu di apa sih tempat ayam gitu. Waktu itu aku pelihara marmut. Bentar, ini aku mau list yang udah pernah aku pelihara ya. Yang udah pernah aku pelihara ikan, kayak semua orang enggak sih, enggak semua orang. Cuma banyak orang pasti udah pelihara ikan gak sih? Ikan apa aja lah ya, ikan. Terus aku pernah pelihara tupai, kadal. Aku dulu nggak tahu ini jenis kadalnya apa, tapi kayaknya dulu tuh mungkin ya crocodile skink kayaknya. Tapi dulu aku cuma manggil itu kadal. Terus aku pernah pelihara doggy, aku pernah pelihara sugar glider, aku pernah pelihara hamster, aku pernah pelihara itu guys, landak mini, tau gak sih? Aku pelihara yang albino sama yang satu lagi warnanya. Terus iguana waktu itu kan, ada iguana. Apa ya? Aku juga pernah pelihara monyet guys, pelihara monyet. Habis itu aku pelihara apa ya? Tapi aku nggak pernah pelihara kucing. Ayam kan? Iya ayam. Apalagi ya? Aku kayak nyobain melihara semua hewan. Aku pengen nyobain pelihara semuanya. Aku pengen pelihara ular cuma nggak dibolehin. Tapi aku ngeliat orang kayak lucu-lucu gitu. Ya gak sih? Terus apa ya? Aku pelihara, waktu itu aku pernah pelihara, bukan punya aku sih sebenarnya, punya koko aku. Kalau yang ini tuh pernah pelihara babi. Pelihara babi. Kelinci katanya dulu aku pernah punya kelinci. Tapi pas aku masih kecil, katanya dulu pernah pelihara kelinci cuma kabur. Jadi tuh kayak punya papi aku deh. Bukan punya aku kalau kelinci, tapi pernah ada kelinci katanya. Waktu aku masih umur kayak berapa ya? Nggak tahu juga. Aku masih kecil, belum sekolah. Itu beli apa? Waktu itu pelihara babi buat dijual guys. Jadi pelihara dari kecil, beli kecil anakan gitu. Terus pas udah gede, udah gendut, ya udah buat dijual. Udah dimakan orang babinya. Nggak, aku gak suka makan babi. Demi apa sih? Kayak rasanya tuh kayak apa ya? Kayak pahit-pahit, tapi ada kayak daging tapi pahit-pahit gitu. Kayak pahit-pahit gimana gitu. Jadi aku gak suka makan babi. Demi apa deh, aku kayak cuma suka makan ayam, ikan. Tapi dibanding ayam aku lebih suka ikan. Terus aku suka kepiting. Aku gak suka udang. Tapi banyak orang suka ini ya, apa namanya, udang. Aku gak suka udang tau. Rasanya kayak gimana gitu. Aku gak suka udang.
Tapi kadang kalau misalkan dagingnya ada udang doang, aku makan udang goreng tepung aku masih makan karena rasanya masih yang kayak nggak terlalu udang banget. Cuma kalau yang bener-bener kayak udang yang biasa orang langsung makan gitu aku nggak, kurang suka. Aku nggak ada alergi makan apa-apa sih, cuma nggak suka aja. Aku nggak bisa makan sapi. Bukan nggak bisa apa, aku kalau makan sapi pusing. Tapi kadang aku makan sapi, tetap makan. Karena kayak aku suka sapi, cuma sebenarnya nggak terlalu suka. Kayak ya udah aku makan aja enak, cuma nggak bisa. Ini darah tinggi. Ya guys, ya udah kayak aku mikirnya oh pusing doang, nggak apa-apa deh, aku lagi mau makan sapi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kak, ngomong aja kak. Ikan, aku suka ikan tenggiri. Kalian suka gak sih? Itu apa ya, tulangnya dikit, dagingnya banyak. Enak deh itu. Ikan tenggiri is the best. Nomor 2, tapi aku tetap lebih suka tenggiri. Abis itu nomor 2 aku salmon. Ketiga apa ya? Ikan apa sih namanya? Ikan kembung. Tapi tulangnya banyak banget. Terus keempat baru aku suka tuna. Tuna enak. Aku suka ikan hiu. Kalian pernah makan ikan hiu gak sih? Rasanya enak banget. Ikan hiu aku suka banget. Aku makan ikan hiu, itu enak banget. Apa sih? Dagingnya banyak dan katanya vitaminnya banyak di ikan hiu. Ikan hiu sama ikan pari. Ikan pari enak juga guys, tapi gak sebanyak ikan hiu dagingnya. Rasanya enak banget, demi apa? Kalian harus cobain. Waktu itu aku nyobain ikan hiu, aku kayak oh my god, ini ikan apa, enak banget, ternyata ikan hiu. Terus tiba-tiba waktu kayak makan di mana gitu ada ikan pari guys. Ini tuh makanan Bangka, kalau kalian tahu. Kalau makanan di Bangka tuh ada ikan hiu, ikan pari gitu, dan itu enak. Cobain deh, kata aku mah. Ntar kalian ngerasain sendiri seenak apa. Ih, kalian makan daging domba demi apa sih? Dan kalian kalau kalian inget aja sih, waktu itu aku pernah tulis di X itu ada apa sih, aku roti panggang di Bangka enak banget guys. Kalian harus cobain juga, itu makanan favorit aku kalau lagi di Bangka. Aku pasti selalu beli itu kalau nggak diet. Itu enak banget karena aku waktu itu pernah beli roti panggang di Jakarta, tapi rasanya beda. Iya, aku orang Bangka deh, iya. Dulu aku sering ke Bangka guys. Terus waktu pandemi ya, aku ke Bangka. Waktu itu aku sempet lagi di Bangka 7 bulan. Aku waktu itu di Bangka
7 bulan guys. Aku di Bangka ya udah menjalani hidup seperti biasa aja, cuma di Bangka. Karena Bangka udah kayak rumah kedua aku deh kayaknya ya. Makanan khas Bangka kayaknya otak-otak deh guys. Otak-otak, empek-empek, empek-empek otak-otak kayaknya. Otak-otak, otak-otak di Bangka enak tau, enak banget. Pempek, pempek Palembang enak. Walaupun ini beda ya, kita lagi bahas Bangka tiba-tiba pempek Palembang, tapi aku paling suka pempek Palembang yang ada telurnya. Gitu. Demi apa, aku suka banget nih. Kalian harus coba. Dan bisa-bisanya lagi. Padahal tadi ketemu ya. Salah. tadi aku mau ngomong apa ya? Di Di Bangka. bentar kak, bukan, ini beda. Apa beda lagi? Apa ya tadi aku mau ngomong apa ya? Ngobrol. Tadi oh, aku ingat guys. Enggak, ini masih tetap Bangka sih kak sebenarnya, cuma bukan tentang makanan. Nah guys, kalian kalau ke Bangka ini ada tempat, kayak kalian cari tahu sendiri aja lah ya. Ini tempatnya tuh sebenarnya tuh tempat kayak buat berenang gitu, cuma dia airnya airnya tuh air apa ya bilangnya kak? Air, bukan air kolam gitu. Kayak buatan. Enggak, alami. Oh. Airnya alami guys, jernih, tanpa kayak gitu-gitu. Kayak gitu-gitu apa coba kan? Kombinasi. Nah, dan itu airnya mengalir guys. Jadi ada kayak, tapi disekatin gitu biar airnya ngalir terus di situ. Dan itu jadi airnya bener-bener bersih terus. Tapi ada ikan-ikan kecil kalau kalian ke situ. Ada ikan-ikan kecil, gak mungkin dong ada ikan-ikan kecil pakai air kaporit ya kan? Ikannya mati dong. Seger banget di situ, di Bangka pokoknya. Kalian cari tahu aja. Itu tempatnya lumayan terkenal, cuma jadi ini tuh tempatnya tuh kayak di apa ya? Sedikit kayak di pepohonan hutan-hutan gitu lah sebenarnya ya. Terus kalau misalnya kalian masuk, itu ada banyak orang tuh, rame banget, rame di situ. Mandi, berenang di sono. Cuma kalau itu kan kalian di sini. Kalau kalian lihat rame-rame orang, kalian jalan terus, jalan sampai agak kayak ujung, kayak agak di ujung deh ini tuh tempatnya. Kan itu naik kan, tanjak, kalian nanjak. Dan itu kalian harus bayar, tapi kalau kalian mau yang private, jadi tuh gak banyak orang di situ, bahkan gak ada orang sama sekali, karena harus bayar, gitu guys. Gak dalam, tapi kalau kalian makin ke situ makin dalam, makin kalau kalian ke sini deket, jadi dia makin ke situ makin dalam. Dalamnya ya di atas aku biasa ke situ, itu nggak bikin belang. Menurut aku mandi itulah berenang. Wangi gimana airnya? Air biasa nggak sih? Air mengalir aja, kayak wanginya ya kayak air mengalir. Dulu aku sering ke situ. Cuma kalau kalian mau gak ada orang, kalian harus bayar. Tapi kalau misalnya kalian di tempat yang banyak orang itu, tapi tuh yang mereka berenangin itu air yang mengalir dari atas yang bayar, paham gak sih?
Jadi air yang mereka berenangin itu adalah air yang jatuh dari kolamnya yang bayar itu. Gitu loh. Jadi kalau kalian mau yang bersihnya, ya yang di paling atas yang bayar itu. Kalau kalian di situ ya kalian dapat air sisaan dong. Tapi banyak orang yang di situ sih. Gitu. Karena kan airnya mengalir terus kan. Aku nggak tahu bayar berapa sih papi aku. Itu enak banget di situ guys. Demi aku pengen lagi ke situ. Kapan-kapan aku ke situ kayaknya. Tapi kalau ke situ tuh enaknya sebenarnya bareng keluarga. Enak banget ke situ bareng keluarga. Airnya seger di situ. Airnya sebenarnya nggak dingin guys, cuma seger. Tapi nggak dingin yang kayak gitu, cuma kayak seger gitu, airnya bener seger. Nggak anget, nggak dingin, tapi seger. Gimana ya? Seger deh pokoknya airnya ke situ. Itu airnya bakal selalu bersih karena dia ngalir terus guys airnya. Jadi itu bakal air baru-baru terus. Tapi nggak ada alat yang buat bikin dia ngalir. Emang dia ngalir dengan sendirinya gitu loh. Dikasih sekat-sekat gitu. Cuma sebenarnya ribet guys ke situ, maksudnya kayak nggak ada tempat buat gantinya gitu. Cuma disediain papan. Jadi biasa pakai kain gitu. Atau nggak basah-basahan di mobil. Ya. Itu tidak seru. Itunya yang gak seru. Tapi pas mainnya seru. Pas udah selesai ya udah gak seru lagi. Gak ada WC umum guys di situ, gak ada WC. Jadi kalian mendingan sebelum kalian datang ke situ daripada mengotori air, mending kalian ke WC dulu sebelum pergi ke tempat itu. Ya kan. Aku nggak ngomong ini gunung ya guys, ini kita tapi kayak nanjak gitu dia tempatnya. Seru demi apa guys di situ. Aku kayak rasanya pengen ajakin Gen 12 deh. Kayak Gen 12 harus tahu ada tempat sebagus itu. Ada tempat senyaman itu. Pengen aku ajakin mereka. Aku yakin mereka kalau diajakin ke situ kalian nggak mau mereka nggak mau udahan deh. Aku yakin pasti mereka mau ke situ terus. Terus di situ sama itu tempatnya lumayan jauh sebenarnya dari rumah popo aku. Aku biasa di rumah popo aku guys, di Bangka. Nah itu lumayan jauh tempatnya. Ada yang lebih deket lagi, cuma ada yang lebih deket lagi, cuma tuh dia tuh lebih susah untuk ke situ. Deket tapi susah karena banyak batu-batu, banyak lumpur. Di perjalanan itu ada lumpur-lumpur, ada batu-batu basah gitu. Terus jalanan itu bener-bener nanjakannya tuh hampir ada banyak yang kayak gini-gini juga gitu loh, kayak gak rata banget karena itu nggak pernah dipermak-permak apa-apa gitu kan jalanannya. Nggak kayak ya udah. Kalau di Bangka tuh dia tuh masih banyak yang belum diaspalin gitu, emang masih yang kayak gitu aja, masih banyak pohon-pohon gitu-gitu guys kalau di Bangka. Kalau misalkan di Jakarta kan udah gedung-gedung semua, udah kayak jarang ada yang kayak emang kayak gitu kan, udah tanah
tuh udah diratain semua. Kalau di sini, kalau di Bangka tuh masih alami sekali. Aku suka deh. Aku suka traveling. Iya, aku suka. Sebenarnya aku lebih suka itu dibanding shopping. Cuma kayak karena kadang tuh aku tuh pengen rasanya tuh dulu tuh pengen kayak tiap hari keluar gitu. Pengen banget tiap hari keluar, apalagi sama keluarga tuh seru guys. Kalau misalkan sama keluarga atau orang yang kayak deket sama kita pergi-pergi tuh seru banget. Tapi tuh kayak kadang pas aku udah aku kayaknya hari ini pergi deh, aku mau kemana gitu kan, mau mencari hal-hal baru di luar sana. Cuma kadang kayak yang lainnya enggak deh, hari ini lagi males. Kan kalau aku sendiri kan gak seru, aku maunya rame-rame. Tapi kalau misalnya satu males, jadi aku juga ya udah deh kapan-kapan gitu. Jadi nggak bisa sering-sering. Tapi nah ini salah satu alasan kenapa aku mau buru-buru gede, karena biar aku bisa berpergian sendiri tanpa harus nunggu orang lain. Kalau sekarang kan aku belum berani pergi-pergi sendiri. Tapi kalau aku udah gede nanti aku bisa pergi-pergi sendiri. Atau enggak ajak temen-temen yang mau pergi yang kayak pas diajakin langsung gas gitu guys. Karena kalau harus nunggu orang, aku kayak aku mau pergi sekarang. Aku mau mencari apapun yang belum pernah aku lihat sebelumnya di luar sana. Aku pengen tahu lebih banyak. Gitu guys. Ih, kapan ya? Aku pengen deh. Dan aku sebenarnya lebih suka kayak pergi-pergi tuh tempatnya outdoor. Karena lebih enak dibanding AC. Tapi kalau pergi-pergi gitu aku pulang-pulang selalu digigit nyamuk. Tapi aku bingung deh. Kalian kalau misalnya pergi nih, misalnya kalian pergi sama teman kalian pergi kemana gitu, entahlah gitu, jalan-jalan, tempatnya outdoor nih. Itu kalian dong yang digigit nyamuk. Udah banyak nih kalian digigit nyamuk. Sedangkan teman kalian itu cuma 1-2 doang digigit nyamuknya. Dan aku tuh yang paling banyak langsung kayak wow. Oh iya ya, nyamuknya suka sama aku. Iya, golongan darahku O. Apa karena itu? Ya, bisa jadi sih karena itu. Aku selalu jadi paling banyak digigit nyamuk dan jadi banyak bekas luka. Dan tapi aku udah tahu satu produk yang bisa menghilangkan seluruh bekas luka, jadi ya udah tidak apa-apa. Itu udah kayak apa ya, turun temurun. Tapi itu harus rajin gitu kan dipakeinnya. Tapi itu aku nggak rajin makeinnya. Jadi kalau misalkan kayak aku lagi teater tuh, harusnya tuh banyak gitu kan bekas lukanya. Cuma masih ada sedikit gitu bekasnya. Cuma kayak udah agak hilang walaupun aku jarang makeinnya. Dia bentuknya krim gitu guys. No spill, tidak bisa spill. Ya kan.
Oke, nomor 13 ada Kak Hamzah. Terima kasih banyak, Kak. Nomor 12 ada Kak Saul Morin. Terima kasih banyak, Kak. Nomor 11 ada Kak Noval Tandibua. Terima kasih banyak, Kak. Nomor 10 ada Kak Galang Kak Galang deh. Nomor 10 ada Kak Galang. Terima kasih banyak, Kak. Nomor 9 ada Kak Oswald. Terima kasih banyak, Kak. Nomor 8 ada Kak Sajidan. Terima kasih banyak, Kak Sajidan. Nomor 7 ada Kak Fan. Terima kasih banyak, Kak. Nomor 6 ada Kak Moon Aquatic. Terima kasih banyak, Kak. Nomor 5 ada Kolik. Terima kasih banyak, Kak. Nomor 4 ada Kak Afsan. Terima kasih banyak, Kak. Nomor 3 ada Kak Rakal. Terima kasih banyak, Kak. Nomor 2 ada Kak Dean. Terima kasih banyak, Kak. Dan nomor 1 ada Kak Rem. Terima kasih banyak, Kak. Yeay! Dah. Kejadiannya begitu cepat. Iya. Oke. Bentar. Gimana sih? Bentar. Oke. Bye. Kapan-kapan aku live-nya unboxing gift ya, guys.